Hai teman-teman EB Plus O, apa kabar? Kembali lagi di channel EB Plus O. Oke, bagaimana nih tradingnya beberapa hari ini di minggu ini? Semoga portonya makin hijau dan yang trading harian semoga profit terus setiap hari ya. Nah, kita mau coba bahas tentang saham KOAL, saham batubara. Oke, kita mau coba bahas gimana potensi kedepannya saham batubara. Tapi yang kita ambil itu ada tiga ya, yaitu Adaro, PTBA, dan ITMG. Jadi kita coba lihat berdasarkan technical analysis gimana. Oke, nah kita akan bahas dari Adaro dulu ya, yang pertama. Oke, Adaro. Kalau kita lihat dari trennya, oke teman-teman, oke trennya baru uptrend, ya, baru ada golden cross, oke, ya, baru ada golden cross, oke. Nah, untuk kekuatan dari tren ini juga masih belum bisa diukur ya, karena garis DI plusnya juga baru motong garis DI minusnya. Oke, dan lihat ini lengkungan garis DI plus dan DI minusnya masih ke bawah. Jadi ini masih trennya belum kuat banget. Oke, nah sementara kalau dilihat ya di nanti kita bahas oke ya. Nah kita lanjut ya. Bagaimana dengan stokastik? Stokastiknya potensinya nih tadinya kayaknya sempat hampir dead cross ya. Ini kalau candle sehari yang lalu kemarin berarti ya, kemarin ya. Kalau ini merah, ini bisa jadi stokastiknya dead cross ya. Nah, bagaimana dengan RSI? RSI ada di 53 standar ya. Oke, RSI-nya standar. Nah, sempat ada penurunan dikit. Oke. Nah, lanjut kita cek untuk akumulasi distribusinya, volumenya sempat ada penurunan sedikit. Untuk akumulasi distribusinya juga ada turun sedikit. Bar akumulasinya juga masih positif, tapi masih belum terlalu terlihat ada signifikan ya. Nah, mungkin bisa jadi masih fase akumulasi juga sih kalau yang saya lihat. Oke, karena di sini ada buangan distribusi ya. Oke, nah kita lihat potensi pergerakannya ke depan kayak gimana. Oke, kita analisa ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bulan Mei ya, dari mulai April akhir setelah market crash sebenarnya sudah ada membentuk candle ya, HH dan HL. Jadi sudah ada HH dan HL yang lebih tinggi. Akhir high dan akhir low yang lebih tinggi. Oke. Nah, sebenarnya dari sini sudah konfirmasi trennya uptrend. Oke, untuk jangka menengahnya. Cuman di September sampai dengan sekarang, nih saya lingkarin kotak, kelihatan ya. Ini di sini ada room masih sideways. Oke, masih sideways ya. Nah, kita mau coba bahas target-target Adaro ya. Oke. Nah, kalau yang saya lihat ya, di sini ada potensi ke depannya dia akan break ya. Oke. Sorry ya, ada kemungkinan dia akan break kalau dia kuat menembus batas di value-nya 1250 ya, 1250. Oke. Dan posisi candlenya close-nya di area 1250 sampai 1280, maka potensi Adaro akan bergerak menuju 1280. Nah, target pertamanya itu ada di 1360. Bagi yang nggak mau terlalu lama take profitnya ya. Lalu ada di 1360 ya. Next, kalau memang rally ya,
Kalau market masih rally terus, dan ada sentimen positif untuk sektor coal batubara, 1485 dia akan tembus. Kalau target realistisnya menurut kita, analisa kita, itu paling tingginya juga kalau seandainya memang market ini masih rally, ada di 1700. Nah, seandainya kalaupun ada fase break ya, koreksi ya, itu enggak kalau masih sampai dengan batas 1085 itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah masuk area di bawah 1085 sampai 995, ada koreksi sampai ke harga tersebut, maka potensi dari Adaro untuk menguat sangat lemah. Kemungkinan bisa jadi akan turun atau sideways yang agak lumayan untuk jangka menengahnya. Itu untuk Adaro ya teman-teman. Berikutnya kita bahas apa? Kita bahas PTBA ya. Nah, gimana peluang prospek PTBA? Kalau dari trennya yang kita lihat, teman-teman, lihat ya, dia baru memulai uptrendnya, ya. Ketimbang Adaro tadi, saya lebih senang lihat ini. Walaupun sebenarnya hampir mirip sih, nggak jauh beda. Tapi untuk directional movement index-nya, lihat. Makanya saya bilang saya lebih senang lihat ini. Trennya fase uptrendnya sangat kuat. Kita bandingkan tadi kan untuk garis DI plus dan DI minus di MI-nya, directional movement index-nya masih berdekatan. Kalau PTBA udah jauh nih. Trennya kuat. Nah, kita lihat stokastik ya. Sempat kemarin hampir dead cruise tapi ternyata lanjut lagi ke atas. Nah, untuk RSI-nya ada di 62. Kita lihat sebenarnya distribusi ya. Sempat ada akumulasi lalu distribusi. Nah, tapi untuk bar distribusinya, akumulasinya masih positif. Volume juga masih ada penurunan memang. Next kita lihat target-targetnya. Ya. PTBA kalau yang saya perhatikan ya, sebenarnya sudah masuk fase di mana untuk ke atas ya. Kalau berdasarkan analisa yang saya buat. Yang pertama targetnya di sini ada gap di 2200 sampai 2430. Jadi kalau ada yang mau jangka pendek, swing trading, boleh pasang target sampai 2430 atau 2420 amannya. Ya, karena di sini ada gap. Nah, kalau tren rally ini masih berlanjut, ya, besar setelah 2430 kalau masih bertahan, ya, itu kemungkinan ada orang akan menunjukkan penguatan di sini. Di 25 target nextnya ada di 2540, ya. 2540, 2550. Di sini target nextnya. Kalau teman-teman jangka menengah yang mau nunggu, sabar, ada di situ. Nah, lalu next, kalau dia kuat lagi, trennya masih berlanjut, ini ada potensi sampai 2870. 2870. Kalau saya sih realistisnya kemungkinan sampai di sini sih. Realistisnya sampai 2870. Tapi kalau market masih mengendaki naik, artinya ada sentimen positif ke depannya untuk sektor coal, ya. Bukan nggak mungkin dia akan menutup gap di area 3290 sampai 3380. Lalu juga bukan nggak mungkin dia menutup target untuk 3600 sampai gap di 3600 dan 3700. Tapi ini kalau yang saya nilai targetnya memang jangka hampir jangka menengah ke panjang ya. Ya, buat yang mau nunggu sabar banget, mangga silakan. Nah, kita lihat batas amannya ya. Batas aman dari
Oke, dari PTBA ya. Kalaupun ada false break ya, false break, oke. Kemungkinan batas amannya sampai 1895. Oke. Di bawah 1895 dari 1995, 1995 sampai 1895. Oke, itu masih batas toleransi berpeluang untuk kembali di area harga 2000-an. Oke, karena bisa aja ada koreksi ke depannya. Kita kan nggak bisa prediksi. Oke, apa yang terjadi apa yang akan terjadi di minggu depan atau 2 minggu lagi. Kita nggak tahu kan. Kalau kita berdoa semoga hal positif. Tapi kalau ada suatu hal buruk yang masih berkaitan dengan wabah ini, bisa jadi ada koreksi, bisa jadi. Nah, batas toleransinya sampai 1895. Di bawah 1895 sampai 1810, berat kemungkinan ADAR untuk naik. Dia mungkin bisa jadi turun atau akan sideways di area harga ini. Oke. Itu untuk PTBA ya. Oke, yang next kita bahas ITMG. ITMG untuk trennya ini mirip sama PTBA. Oke. Dia sudah uptrend, ada golden cross di area di sini di akhir November. Lihat. Oke, dia bergerak naik terus untuk kekuatan dari trennya juga ini kuat mirip PTBA ya. Dia naik terus ya. Oke, di MA-nya bagus ya. Oke, mari kita lihat stokastik. Stokastik di sini ada dead cross, lalu di sini golden cross lagi. Nah, ini kita akan lihat apakah akan ada koreksi sedikit karena RSI sudah di area 72, sudah di area mahal. Kita lihat apakah ada koreksi sedikit. Karena kalau ada yang koreksi sedikit ya take profit wajar ya. Masuk kamu aja yang mau take profit. Oke. Nah, untuk volumenya kita lihat kemarin 2 hari yang lalu ada peningkatan volume yang tinggi. Lalu hari ini ada distribusi ya, tapi untuk bar akumulasi distribusi yang masih positif. Nah, kita lihat target-target harga ITMG ya, berdasarkan analisa saya. Oke. Nah, kalau yang dilihat ya, oke. Area pergerakan dari ITMG itu ini berpeluang untuk menutup gap ya. Gap di 10.125 sampai 10.400. Oke. Nah, ini untuk kekuatannya. Apabila tren dari penguatan dari market rally ini masih berlanjut, oke, dia berpeluang menuju 11.700. Next, apabila rally ini makin kuat lagi, oke, entah mungkin disebabkan ada sentimen positif yang berhubungan dengan sektor koal batubara, target berikutnya ada di 13.800 sampai 14.950. Oke, jadi target realistisnya menurut saya untuk jangka yang sangat menengah sampai 14.950 atau 13.800. Kalau mau yang jangka pendek itu teman-teman bisa pilih 10.125 atau 10.400 sampai di area gap, atau mungkin menunggu sedikit sampai 11.700 di area di sini. Kalau mau jangka pendeknya, untuk swing jangka pendeknya, menangannya bisa menunggu di area di sini. Oke, untuk batas amannya ya, kalaupun ada koreksi ke depan, mana tahu nih, seperti cerita saya tadi ya, kita kan nggak bisa prediksi seminggu 2 minggu ke depan ada hal positif nggak. Kalau nggak ada atau ada hal buruk kan bisa aja ya. Nah, untuk antisipasinya, untuk harga kalaupun dia bergerak turun ya, amannya sampai dengan area 7.050. Oke. Di bawah 6.080 itu sudah fase yang berat ya, kemungkinan turun. Jadi kalaupun dia koreksi ya, oke, di 7.050 batas toleransinya. Sebenarnya di area di sini, di area 7660 sampai 8.090. Ini area wajar kalau seandainya ITMG ada koreksi yang dalam. Tapi kalau dilihat dari penguatan trennya ya, teman-teman bisa lihat sebenarnya di sini fase dia sideways ya. Oke. Fase sideways ini sudah di break
ke atas. Jadi potensi ke depan untuk menutup gap 10.125 sampai 10.400, posisi presentasinya saya lihat 70% pasti ke situ. 70% ya. Oke teman-teman, sudah lihat analisa kita dari 3 saham batubara mulai dari Adaro, PTBA sampai ITMG ya. Sekali lagi saya ingatin, ini bukan rekomendasi, ini bukan pom-pom, kita coba analisa saja, memberikan sisi perspektif analisa dari kita. Oke, semua keputusan itu ada di tangan teman-teman sendiri. Mungkin begitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton konten kita ini. Tetap di sini di channel IB Plus O ya. Dan semoga cuan untuk hari-hari ke depan bagi Anda semuanya. Selamat malam.